Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita hanturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di forum online ini, dan juga semoga berkumpulnya kita di sini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam hendaknya senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, serta para pengikut beliau hingga hari akhir. Kemudian pada kesempatan ini izinkan kami sedikit mempresentasikan paper yang telah kami tulis dalam rangka mengikuti kegiatan Iconitis 2024 ini, dengan judul Mahar Misli dalam Prosesi Ba'atur Jujuran pada Tradisi Perkawinan Adat Banjar, Kalimantan Selatan. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Penulis di sini terdiri dari 5 penulis. Yang pertama, saya sendiri, Abdurrahman Ramadan. Kemudian ada rekan-rekan saya, yaitu Anjasa Putra, kemudian Kevin Zidanugroho, kemudian Muhammad Nazib El Farabi, dan Muhammad Naufal Rizki. Kami berasal dari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Prodi Hukum Keluarga Islam. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Kita ketahui bahwa daerah Kalimantan Selatan, khususnya pada suku Banjar, terdapat sebuah tradisi yang mana tradisi tersebut dilaksanakan sebelum melangsungkan acara pernikahan, yaitu tradisi Ba'atur Jujuran atau Ma'antar Jujuran. Jujuran biasanya lebih besar daripada mahar atau mas kawin yang disepakati dalam suatu perkawinan tersebut, karena fungsi jujuran adalah sebagai bantuan untuk melaksanakan resepsi perkawinan dan juga untuk modal awal dalam berumah tangga. Muncul pertanyaan, apakah besaran jujuran yang diserahkan dalam prosesi Ba'atur Jujuran dalam prosesi perkawinan adat Banjar tersebut termasuk dalam konsep mahar misli dalam syariat Islam atau tidak? Kemudian yang dimaksud dengan mahar misli yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur atau sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya. Secara sederhana, mahar misli adalah mahar yang lazimnya atau nilainya lazim pada suatu daerah tertentu. Insyaallah nanti akan ada pembahasan khusus tentang definisi dari mahar misli. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran jujuran tersebut yang diberikan pada saat prosesi Ba'atur Jujuran dalam tradisi perkawinan adat Banjar, dengan mempertimbangkan konsep mahar misli dalam perspektif hukum Islam. Secara sederhana, penelitian ini membahas apakah jujuran yang dikeluarkan tersebut merupakan mahar misal untuk daerah tersebut, khususnya di Kalimantan Selatan. Masuk kepada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka
serta menggunakan jenis data sekunder, dan juga sumber data dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta website resmi yang mempunyai informasi yang relevan dengan topik penelitian, khususnya mahar misal dan tradisi baatur jujuran pada prosesi pernikahan adat Banjar Kalimantan Selatan ini. Kemudian analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis konten. Kemudian masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Ada 3 poin yang penulis angkat dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah mahar misli, kemudian pembahasan tentang baatur jujuran, kemudian terakhir kami mengangkat tentang kedudukan mahar misli dalam baatur jujuran. Ya, apakah jujuran atau besarnya jujuran yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan konsep mahar misal dalam syariat Islam, atau memang mahar misal dan juga baatur jujuran adalah sesuatu yang berbeda. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mahar misli. Dalam pembahasan mahar misli, sebenarnya mayoritas atau beberapa ulama berbeda pendapat tentang konsep mahar misli tersebut. Disebutkan bahwa Imam Malik berpendapat bahwa jumlah mahar misil atau mahar misli adalah dengan melihat kepada mahar perempuan dari kaumnya yang sama dalam hal kecantikan, kedudukan, dan harta. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jumlah mahar misil atau mahar misli adalah dengan melihat kepada perempuan dari keluarga ayah calon pengantin perempuan. Kemudian juga kami mengutip pendapat Imam Ahmad yang berpendapat bahwa jumlah mahar misli ditentukan dengan melihat kepada perempuan dari keluarga dan ibu calon pengantin perempuan. Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan dengan prosesi baatur jujuran. Menurut masyarakat Banjar, membayar jujuran adalah suatu syarat dalam pernikahan. Dari beberapa literatur kami dapatkan bahwa pernikahan tidak akan terjadi tanpa adanya jujuran. Masyarakat Banjar percaya bahwa mahar dan jujuran memiliki kewajiban yang sama untuk dipenuhi. Dari sini sekilas kita temukan fakta bahwa jujuran dan mahar merupakan sesuatu yang berbeda di sisi masyarakat Banjar. Hal ini dikarenakan mahar dan jujuran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perkawinan. Uang jujuran yang diberikan kepada pihak perempuan oleh pihak laki-laki digunakan untuk resepsi dan membeli kebutuhan-kebutuhan dasar untuk berumah tangga nantinya. Kemudian pembahasan tentang kedudukan mahar misli. Apakah besaran jujuran yang terdapat dalam prosesi baatur jujuran merupakan mahar misal atau merupakan sesuatu yang berbeda. Kita dapati bahwa tradisi baatur jujuran berbeda dengan konsep mahar misal yang dimaksudkan dalam syariat Islam. Jadi keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Hal ini karena dalam jujuran tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau fasad pada akad, serta mahar musamma atau mas kawin yang disebutkan di dalam akad berbeda dengan besaran jujuran yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga baatur jujuran tidak bisa didudukan sebagai konsep mahar misal yang dimaksudkan dalam perspektif hukum Islam. Kemudian yang terakhir, kesimpulan
yaitu bahwa besaran nominal yang ditetapkan dalam prosesi ba'atul jujuran bukan merupakan mahar misil yang diatur dalam syariat Islam. Jadi keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Besaran jujuran yang ada pada masyarakat Banjar bersifat sebagai hadiah atau biaya yang dibebankan kepada mempelai pria untuk diserahkan kepada pihak mempelai wanita. Dan besaran jujuran tersebut akan digunakan oleh mempelai wanita untuk membiayai segala kebutuhan pernikahan. Adapun mahar musamma dalam pernikahan akan diserahkan kepada mempelai wanita, sehingga hal ini berbeda dengan jujuran, berbeda dengan besaran jujuran yang diberikan kepada pihak mempelai wanita. Sehingga dari beberapa temuan-temuan studi literatur yang didapati, simpulan akhirnya adalah bahwa antara besaran jujuran dalam prosesi ba'atul jujuran tersebut dan juga mahar misl, dalam konsep mahar misl yang ada dalam syariat Islam merupakan dua hal yang berbeda, karena besaran jujuran dalam ba'atul jujuran tersebut lebih kepada hadiah yang diberikan kepada mempelai wanita dari mempelai pria, atau juga bisa merupakan biaya yang dibebankan kepada mempelai pria yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan pernikahan. Mungkin sekian pembahasan dari kami. Kami menyadari bahwa paper yang kami tulis atau paper yang telah kami presentasikan masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik, saran, dan masukan dari para audiens sekalian. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.